Halo, selamat datang di pembahasan soal asli SIMAK UI bagian pertama. Jadi nanti aku mau bikin beberapa part ya teman-teman ya untuk pembahasan soal-soal asli SIMAK UI biar teman-teman bisa belajar untuk mempersiapkan SIMAK UI teman-teman. Oke, aku mulai dari soal yang pertama ya. Nanti kita akan jawab bareng-bareng. Kalau misalnya teman-teman butuh waktu mau jawab duluan deh, nggak mau langsung dengar penjelasan aku, nggak apa-apa, langsung di pause aja ya. Nanti setiap soal teman-teman bisa langsung pause, habis nanti teman-teman berpikir, terus nanti di play lagi videonya. Gitu ya. Oke, ini yang ditanyakan adalah kita diminta untuk mencari pernyataan yang nggak sesuai gitu ya dengan yang ada pada bacaannya. Oke, kita coba analisis satu persatu dari opsinya. Kita mulai dari opsi yang pertama. Oke, dari opsi yang pertama, ini dikatakan bahwa depresi itu punya kemiripan. Di sini ya, katanya depresi itu punya kemiripan dengan stres. Oke, kalau dilihat pernyataannya ada ya, sesuai ya di kalimat nomor satu. Jadi gejala sama efeknya itu hampir mirip. Berarti apa? Depresi sama stres itu memiliki kemiripan. Gitu. Berarti opsi nomor lagi. Opsi A itu salah. Kita lihat lagi opsi yang kedua, yaitu di opsi yang B. Ya, stres itu katanya merupakan masalah kesehatan mental. Ada nggak pernyataan yang menyatakan bahwa stres itu merupakan masalah mental? Kita lihat di kalimat nomor 2 ya. Di sini yang dianggap sebagai kesehatan mental adalah depresi. Jadi depresi itu merupakan masalah kesehatan mental umum, gitu ya. Kemudian lihat di kalimat nomor 3. Stres itu juga masalah umum dan serius. Sayangnya di bagian ini gitu ya, kita nggak menemukan pernyataan yang menyatakan bahwa stres itu adalah masalah kesehatan. Ya, di sini cuma dikatakan sebagai masalah umum dan serius. Gitu ya. Kan kesehatan mental. Oke, gitu ya. Bukan berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya atau bisa menyimpulkan gitu ya bahwa jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, kita lihat kenapa C, D sama E ini jadi pernyataan yang tidak jadi pernyataan yang benar gitu ya atau teman-teman bisa eliminasi. Oke, kita lihat yang C, depresi itu dapat berakibat fatal ya. Teman-teman bisa lihat di kalimat nomor 2. Jadi kalau depresi itu tuh bisa memicu pikiran untuk bunuh diri. Berarti itu bisa fatal ya, teman-teman ya. Maka opsi C itu adalah pernyataan yang sudah tepat gitu ya berdasarkan informasi yang ada pada teks. Berarti langsung kita eliminasi. Yang D itu juga bisa teman-teman eliminasi ya. Kita bisa lihat juga ya ada perbedaan yang cukup besar gitu ya antara stres dan juga depresi. Ini ada di kalimat nomor 1. Jadi ada perbedaan besar antara stres dan juga depresi. Maka bisa dieliminasi opsi yang D. Begitu juga dengan opsi yang E. Kenapa opsi yang E ini bisa kita eliminasi juga? Ya, oke. Teman-teman boleh lihat juga pernyataan di opsi yang E. Stres itu seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Lihat kalimat nomor 9. Stres itu hadir dalam jutaan bentuk. Kayak misalnya ada masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan, serta kesepian. Itu kan hal-hal yang memang terjadi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pernyataannya benar. Sehingga opsi A, C, D, dan E itu teman-teman bisa eliminasi. Gimana? Aman soal satu? Kita lanjut ke pembahasan soal kedua. Oke, kita ketemu di soal yang kedua. Di soal yang kedua, teman-teman diminta untuk mencari kira-kira mana sih kata gitu ya, yang ditulisnya itu nggak sesuai sama ejaan yang berlaku gitu ya. Mana kira-kira? Ini nggak sesuai nih sama ejaan, bisa aja dia bentuknya tidak baku dan lain sebagainya. Ya, jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B, di kalimat nomor 7. Teman-teman bisa menemukan nggak kira-kira mana sih bagian kata yang salah ya, yang ditulisnya itu nggak sesuai dengan ejaan. Benar, ada kata kardiovaskuler. Nah,
Kardiovaskuler ini tuh bentuk yang tidak baku ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman cek di KBBI ya, KBBI itu udah ada bentuk bakunya. Bakunya adalah kardiovaskular, pakai AR di belakangnya ya. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang B atau kalimat 7. Kalimat yang lainnya kenapa? Karena kalimat yang lainnya kenapa dia nggak kita pilih? Karena memang tidak ada kesalahan gitu ya di kalimat-kalimat yang lain. Seperti 6, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Jadi perbanyak ya teman-teman kosakatanya, teman-teman boleh cek nih kalau misalnya teman-teman merasa kayak wah ini kayaknya kata-katanya aku kurang familiar deh. Boleh teman-teman dicek di KBBI. Versi yang terbaru ya teman-teman ya bisa via website atau teman-teman bisa download juga atau unduh aplikasinya di App Store atau di um, ya di App Store. Mau ngomong apa kok sampai lupa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, masih sama teksnya. Kamu diminta untuk mencari kira-kira mana kalimat yang dia itu tidak efektif. Nah, ingat-ingat, kalimat itu bisa dikatakan tidak efektif apabila dia tidak memenuhi persyaratan kalimat efektif. Ada yang masih ingat nggak? Kalimat efektif itu syaratnya apa aja? Aku spillin dulu deh di sini. Ada 5 syaratnya. Yang pertama kaitannya dengan kehematan. Ya, ada juga kecermatan, kelogisan, kemudian kesejajaran bentuk, ya. Sama yang terakhir adalah kelengkapan struktur. Oke, kelengkapan struktur. Silakan teman-teman boleh analisis kalimat 1, 2, 3, 4, dan 6. Kemudian cari mana kira-kira yang dia tuh nggak efektif. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat kalimat yang nggak efektif itu berada di kalimat nomor 3. Tahu nggak kira-kira nggak efektifnya kalimat nomor 3 itu kenapa, teman-teman? Di lain sisi, stres itu juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, yang mana? Ya, salahnya itu ada di kata menganggap, teman-teman. Di sini. Nah, diremehkan dan menganggap. Oke, aku mau mulai dari strukturnya dulu deh. Kalau misalnya kita analisis, sebenarnya subjeknya apa sih di kalimat nomor 3 itu? Subjek pada kalimat nomor 3 itu ada di mana? Ada di kata stres. Betul ya, ini adalah subjeknya. Oke, stres itu kan non benda ya. Non apa ya namanya ya? Kok non benda lagi? Sesuatu yang tidak bersifat manusiawi gitu kan. Namanya stres gitu. Oke, kalau kita lihat ya teman-teman, apakah stres itu bisa menganggap ya dia kan tidak bersifat manusiawi ya. Apakah stres itu adalah sesuatu yang bisa menganggap? Tentu tidak. Ya kan, kalau kita analisis berdasarkan subjeknya, maka bagian ini itu jadi bagian yang tidak logis. Nggak bisa dong, stres nggak bisa menganggap. Nah, maka kita bisa ubah. Jadi apa teman-teman? Biar dia tepat. Benar. Jadi dianggap. Oke, seperti itu. Kalau kita ngelihat dari sisi kelogisannya. Tapi ini juga bisa kita analisis berdasarkan kesejajaran bentuknya. Gitu ya. Jadi ini berada di anak kalimat. Jadi kalau anak kalimat ya teman-teman itu kalau kalian analisis lagi itu harus ada subjek dan predikatnya. Kebetulan di sini predikatnya double ya, diremehkan dan menganggap. Jadi ada dua. Yang pertama diremehkan di sini ya kan. Kemudian yang kedua adalah menganggap. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kalimat itu salah satu bisa dikatakan efektif dia harus sejajar bentuknya. Misal, ya ini aku kasih misal, ya. Kalau misalnya dalam suatu rinciannya tersebut, ya,
itu ada verbanya yang menggunakan verba aktif, ya selanjutnya harus pakai verba aktif lagi. Jangan sampai verba aktif bertemu dengan verba pasif. Gitu ya. Nah, ini kalau di sini kelihatan. Ini verba pasif, ini verba aktif. Gitu kan? Maka dia tidak sejajar bentuknya. Oke, oleh karena itu kita ubah agar menjadi verba pasif. Gitu ya. Maka diubah menjadi diaktif. Seperti itu. Maka jawabannya ada di opsi yang C. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Gitu ya, teman-teman ya. Yuk. Masih sama lagi teksnya, tapi kalian diminta untuk mencari tahu. Kira-kira mana sih kalimat gitu ya, yang dia itu menggunakan kata yang maknanya selaras. Oke, menggunakan kata yang maknanya itu selaras dengan kata memicu yang ada di kalimat nomor 2. Nah, kalau nemu soal kayak gini, berarti teman-teman harus cari tahu dulu. Kata memicu itu maknanya apa? Oke, kalau kita lihat berarti kita harus merujuk kepada KBBI, ya kan? Nah, cari di KBBI itu kata memicu. Oh, memicu itu dari kata dasarnya adalah picu. Maknanya adalah menarik picu. Aduh, aku masih nggak nyambung nih. Maksudnya apa menarik picu? Berarti menarik picu itu dalam artian yang dia itu denotatif. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada makna KI. KI itu maksudnya adalah kiasan. Ya, maknanya adalah konotatif. Apa sih maksudnya memicu? Gitu ya. Memicu itu adalah menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Jadi menggerakkan sesuatu yang nanti akibatnya itu bisa membahayakan. Ya. Contohnya ini dikasih tahu nih di KBBI. Seperti telah diduga, pemecatan itu bakal titik-titik membahayakan ya. Maksudnya ini ke sini nih. Oke, ini bakal apa? Nah, maksudnya ke sini nih. Maksud contohnya tuh gini. Pemecatan itu bakal memicu misalnya gelombang demonstrasi baru. Gitu ya. Kah ada suatu yang bisa menggerakkan, ada sesuatu menggerakkan sesuatu yang akibatnya nanti bisa membahayakan. Seperti itu. Itu adalah makna dari memicu. Sama juga dengan konteksnya ya. Memicu pikiran bunuh diri. Nah, ini adalah sesuatu yang disebut sebagai sesuatu yang berakibat membahayakan. Gitu ya. Nah, kayak gini. Ikan bisa berakibat, oke, kok aku hapus ya. Berakibat membahayakan. Maka jawaban yang tepat yang mana? Yaitu opsi yang sesuai juga contohnya. Gitu ya, dengan apa yang ada di KBBI. Gitu. Maka opsi lain, teman-teman bisa langsung eliminasi karena memang nggak sesuai gitu ya dengan konteks memicu yang ada pada kalimat nomor 2. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya, ada di soal nomor 5. Ya. Di nomor 5, ini ada mungkin teman-teman jarang ya menemukan soal gitu ya yang redaksinya kayak gini. Manakah ringkasan yang paling tepat? Kita disuruh meringkas. Apa sih maksudnya kalau ketemu bentuk soal meringkas? Ini sama halnya dengan teman-teman menemukan simpulan. Ya. Ingat kata kunci dari simpulan, ya. Simpulan itu harus merepresentasikan. Aduh, kok di zoom bentar. Harus merepresentasikan ya, teman-teman ya. Merepresentasikan keseluruhan isi teks. Nah, jadi karena ini ada 2 teks, maka teman-teman harus cari opsi yang benar-benar merepresentasikan 2 paragraf tersebut. Gitu. Maka jawabannya yang tepat yang mana? Jawabannya yang tepat adalah yang E. Kenapa yang E itu yang paling tepat? Kita lihat teksnya. Ya, kita mulai dari teks yang pertama. Teks yang pertama itu membicarakan tentang apa sih? Tentang apa sih? Ini kan ada perjalanan ya ke Mars. Katanya
lebih berbahaya. Jadi perjalanan ke Mars itu bisa lebih berbahaya daripada sebelumnya. Kenapa? Karena ada penelitian terbaru yang mengatakan bahwa akan ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi ya bagi astronot yang melakukan perjalanan seperti itu. Itu informasi utama yang ada pada paragraf pertama. Paragraf kedua isinya apa? Nah, paragraf kedua ini adanya penemuan lagi, teman-teman. Jadi mereka itu menemukan bahwa model risiko sebelumnya, ya sebelumnya yang digunakan, itu tuh ternyata masih belum lengkap. Gitu ya, masih belum lengkap. Nah, kemudian ada model terbaru, gitu ya. Jadi ada model baru. Kalau yang lama itu katanya belum lengkap, gitu kan ya. Dan model lama itu menyatakan bahwa sel stem kankernya ya yang terradiasi itu hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi aja. Tapi pada model yang terbaru gitu ya, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker. Jadi ternyata ada koreksi gitu ya, ada koreksi terhadap model lama ya menggunakan model baru. Jadi model baru ini merupakan koreksi dari model lama ya. Maka sudah tepat jawabannya ada di opsi yang E. Perjalanan ke Mars itu meningkatkan risiko astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi. Ini ada di mana? Ada di bagian paragraf pertama di sini. Aku tandain. Ya, di paragraf pertama. Kemudian yang kedua, adanya koreksi itu terjadi karena adanya koreksi perhitungan risiko kanker pada perjalanan Mars pada model lama. Nah, ini adanya di mana? Adanya di paragraf kedua, di sini, di paragraf kedua, di paragraf 1. Gitu ya. Oke, kita lihat dan analisis lagi deh opsi-opsi yang lain. Kalau yang A, astronot yang melakukan perjalanan ke Mars itu berisiko terkena kanker. Udah gitu doang. Ini adanya di mana? Ini hanya ada di paragraf 1. Jadi kalau cuma ada di paragraf 1, sedangkan teksnya itu ada 2 paragraf, otomatis langsung eliminasi. Gitu ya. Kemudian mana lagi yang dia itu spesifik? Berarti ini too specific. Gitu kan? Oke, ada lagi nggak kira-kira? Yang C, ini juga tuh spesifik, cuman ada di paragraf 2. Ngomongin perbedaan risiko kanker model lama sama model baru. Ya kan? Nah, yang C juga nih ya, yang C lagi, yang D. Yang D juga sama. Ya, ini ngomongin penelitian yang katanya peneliti yang menemukan bahwa perjalanan ke Mars itu berisiko lebih tinggi. Nah, ini adanya di mana? Adanya di paragraf 1 aja. Oke, kalau yang B kenapa salah? Yang B itu belum lengkap ya, atau belum secara lebih detail lagi. Belum secara umum gitu ya, merepresentasikan paragraf 1 dan paragraf 2. Ini juga salah. Gitu. Ya, ini efek turunan juga dia kurang tepat ya, teman-teman ya. Memang ada efek turunan gitu ya di paragraf ke yang B nih di sini. Ya, memang ada efek turunan di paragraf kedua. Cuma ini belum tepat gitu ya, teman-teman ya. Nah, belum merepresentasikan gitu. Oke. Kalau gitu jawabannya udah fix ya, ada di opsi yang E. Aman ya, teman-teman ya. Jadi itu tuh bukan dari akibat adanya efek turunan yang sulit dihindari ya, tapi kalau yang B itu bukan ngomongin efek turunannya, tapi lebih kepada ada koreksi nih dari dari model yang lama gitu ya, dikoreksi ya di model yang terbaru gitu. Jadi yang B itu belum merepresentasikan isinya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Gagasan pokok kalimat. Ini hati-hati ya. Kadang tuh sering banget bentuk redaksinya tuh aneh-aneh gitu ya, tapi sebenarnya tujuannya sama. Kalau yang ditanya adalah gagasan pokok pada sebuah kalimat, berarti ini sama aja
dengan kalian mencari apa? Inti ya. Nah, mencari inti kalimat. Oke, ada yang masih ingat nggak inti kalimat itu syaratnya apa? Bisa terdiri apa aja polanya? Bisa SP, bisa SPO, bisa SPPL. Gitu ya. Terus ada lagi. Nah, apa yang harus teman-teman eliminasi kalau pada kalimat kalau pada inti kalimat? Eliminasi fungsi keterangan. Gitu ya. Jadi keterangan itu bukan bagian dari inti kalimat. Jadi kalau ketemu keterangan di opsi langsung dieliminasi. Gitu. Kita coba analisis dulu. Kalimat nomor 8. Oke, kalimat nomor 8 itu diawali oleh apa, teman-teman? Sementara itu dia masuknya ke fungsi kalimat atau bukan? Bukan ya, dia nggak masuk fungsi kalimat, tapi dia masuk kepada konjungsi. Ini adalah konjungsi antar kalimat. Ya, ini adalah konjungsi. Oh, nggak kebaca ya, aku taruh di sini aja ya. Aku naikin ke sini ya. Ini adalah konjungsi antar kalimat. Jadi kalau ada konjungsi antar kalimat, gitu ya. Nah, ini tuh nggak masuk ke dalam fungsi kalimatnya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi bisa dilewatin aja, gitu. Terus kedua, ini ada frasa pada model baru. Pada model baru itu masuk ke fungsi apa? Ada komanya lagi, di awal kalimat lagi. Berarti kita curigai sebagai bentuk dari keterangan. Betul. Oke, sekarang aku mau tanya lagi ke kalian. Berarti kita ketemu sih keterangan ya. Aku taruh merah deh si fungsi keterangan biar nanti kita bisa eliminasi tuh yang ada keterangannya di semua opsi. Pada model baru. Mana kata-kata model baru yang ada di opsi langsung dieliminasi? Opsi A, berarti langsung ilangin. Ya. Ada lagi opsi D, model baru langsung hilangkan. Berarti opsi A sama D pasti itu bukan jawabannya. Oke, sekarang kita lihat lagi, teman-teman. Ya, lanjutannya. Ada frasa turut dihitung. Ini dia masuk ke dalam fungsi apa? Turut dihitung. Perba tuh. Subjek? Bukan ya. Ini adalah predikat. Loh, kok predikat dulu? Jangan khawatir. Ya, ada yang namanya kalimat inversi. Predikatnya itu bisa duluan. Gitu ya. Oke, berarti sisanya apa, teman-teman? Sisanya adalah subjek. Subjeknya panjang ya, dari awal sampai ke bagian akhir. Oke, berarti kalau kita lihat susunannya adalah predikat dulu baru subjek. Maka kalimat ini adalah kalimat inversi. Apa itu kalimat inversi? Adalah kalimat yang predikatnya itu mendahului subjek. Jadi predikat dulu baru subjek. Itu adalah inversi. Oke, ingat minimal itu terdiri dari subjek dan predikat. Kita cari deh yang ada subjek dan predikatnya. Yang A udah salah ya. Yang B ada subjek dan predikatnya nggak? Kerusakan berat pada sel meningkatkan risiko kanker. Ayo, ini cuma ada di bagian apa? Cuma ada subjek aja, gitu kan? Walaupun bentuk frasanya, bentuk klausanya itu dibuat seolah-olah ada subjek dan predikatnya. Tapi itu bukan subjek dan predikat pada kalimat nomor 8. Ingat ya, walaupun kelihatannya seperti, oh ini ada predikatnya nih, gitu ya. Tapi sebenarnya ini hanyalah subjek pada kalimat 8. Oke, predikatnya itu kan turut dihitung. Nah, yang ada turut dihitungnya yang mana? Cuman ada di opsi yang C. Seperti itu, ya. Jadi ini diubah gitu kan. Jadi subjek dulu, sorry, kok di sini. Kemungkinan kerusakan berat pada sel itu subjeknya, ya kan? Dihitungnya adalah predikat.
Gitu. Berarti ini sudah tepat nih. Subjek, predikat. Yang opsi yang C nggak ada predikatnya, maka salah. Yang C lagi, yang E, sorry, yang E. Ya kan? Nah, gitu caranya. Kan predikatnya cuma ini, turut dihitung. Sedangkan yang lain nggak ada predikat yang ada pada kalimat nomor 8 kan? Maka langsung dicoret aja. Gitu. Aman ya, soal nomor 6 ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Capek dikit nggak ngaruh. Ya. Oke, let's go. Kita mulai uh, yang kalimat nomor 7-nya. Yang ditanya adalah kata yang ditulis salah. Wah, ini tetangga aku lagi ngebor atau apa, guys? Nggak tahu deh. Kedengeran nggak suaranya? Kata yang ditulis salah. Ya, jadi penulisan katanya itu salah. Di mana kira-kira? Ada di nomor 2, ada di nomor 5, opsinya 2, 5, 7, terus 8, dan juga ada di nomor 9. Silakan di mana kira-kira? Jawabannya ada di nomor 7. Oke, berarti kita fokus ke nomor 7. Nah, coba dianalisis. Kira-kira nomor 7 itu kata mana yang penulisannya salah? Ada di kata cell stem. Oke, aku mau tanya dulu, cell stem itu bahasa apa sebenarnya, teman-teman? Ini soalnya kalau dilihat di bahasa Indonesia nggak ada di KBBI. Coba deh, kalau teman-teman cek, ntar aku tutup pintu. Jadi kalau misalnya, wah bentar, banyak kan? Jadi kalau misalnya dicek di KBBI gitu ya, cell stem tuh nggak ada ya, cell stem tuh nggak ada ya, karena ini adalah bahasa Inggris, yaitu stem, cell, kayak gitu. Ini adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya gimana yang benar? Yaitu adalah sel punca. Ya, apa namanya? Diserap gitu ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa namanya? Di bahasa Indonesia itu tuh bukan stem cell ya. Jadi udah ganti lagi, udah berbeda. Kalau padanannya kok aku tadi bilangnya diserap. Ini padanannya ya. Nah, kayak gini ya. Nah, padanan. Sel punca ini adalah padanan dari stem cell. Nah, ini bahasa Indonesianya. Gitu. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Boleh nggak kalau misalnya pakai sel stem tapi pakai bahasa Inggris itu nanti jadinya benar nggak benar? Tapi kalau mau pakai bahasa Inggris, maka dia harus ditulisnya adalah miring. Gitu ya, karena dia adalah bahasa Inggris. Maka penulisannya harus gini. Stem cells. Gitu. Jadi tulis miring. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Maka nanti tetap benar kalau misalnya tulisnya miring. Tapi kalau penulisannya seperti itu gitu ya, menggabungkan kata cell dengan kata stem bahasa Inggris, maka itu jelas salah. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ya, soal nomor 8. Penggunaan kata sambung yang salah berarti kalau ditanya tentang kata sambung gitu ya, ini kaitannya dengan apa? Yaitu dengan konjungsi. Nah, cek dulu konjungsi yang ada di masing-masing pada opsi. Di nomor 2 ya, ada konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa. Oke, penggunaannya sudah tepat atau masih salah? Sudah tepat ya berdasarkan konteksnya ya. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko. Itu betul. Ya. Kemudian nomor 5. Oke, ada konjungsi bahwa lagi. Ini juga sudah tepat penempatan konjungsinya. Nomor 6. Ada konjungsi apa lagi? Benar nggak itu penggunaan? Aku mau tanya,
Karena dia diletakkan di awal sebuah kalimat, seharusnya dia adalah konjungsi apa? Harusnya kalau di awal kalimat itu adalah konjungsi antar kalimat. Jadi konjungsi itu dibagi jadi dua ya, berdasarkan letak. Nah, jadi kalau teman-teman pahami, konjungsi itu sebenarnya kita bisa bedakan berdasarkan fungsinya, ya, dan berdasarkan letaknya, gitu, ya. Oke, kalau berdasarkan fungsinya, konjungsi apalagi itu adalah konjungsi yang menegaskan, ya. Nah, ini konjungsi apalagi ya? Aku tulisin deh, apalagi. Apalagi. Nah, aduh sorry, nggak fokus. Jadi dia digunakan untuk menegaskan, gitu ya. Oke. Kemudian kalau berdasarkan letaknya, konjungsi apa lagi? Itu adalah konjungsi intra kalimat. Kalau intra kalimat boleh nggak diletakkan di awal kayak gini? Ya, bisa. Cuman nggak semua. Ada beberapa aja. Contohnya konjungsi apa namanya karena gitu ya. Itu bisa. Tapi nggak semua. Ya. Dan konjungsi apa lagi itu bukan konjungsi yang spesial bisa diletakkan di awal kalimat karena dia itu untuk menghubungkan antar klausa dalam satu kalimat gitu ya. Maka penggunaan konjungsi apa lagi ini salah. Berdasarkan letaknya dia udah salah. Kalau berdasarkan fungsinya, apakah fungsinya menegaskan? Enggak ya. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Ya, apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman, ini bukan menegaskan, ya, tapi bertentangan. Berarti kalau bertentangan harusnya ini diubah dengan konjungsi padahal, gitu. Ya, maka jawabannya sudah pasti opsi yang C. Gitu. Nomor 7 itu juga penggunaan konjungsinya sudah tepat, nggak ada yang salah gitu ya. Nomor 8 juga udah tepat. Nah, yang ini nih, ada konjungsi sementara itu. Nah, sementara itu dia itu masuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Penggunaannya udah tepat nih. Gitu deh. Sampai sini dulu ya, teman-teman. Gimana? Kalau misalnya teman-teman masih bingung terhadap penjelasan 8 soal ini, teman-teman bisa komen di bagian kolom komentar gitu ya. Nanti aku akan jelaskan lagi lebih detail mengenai kebingungan teman-teman. Atau teman-teman bisa request juga kayak misalnya aku masih bingung tentang konjungsi dan perbedaan konjungsi. Atau aku masih bingung nentuin pola, subjek, predikat, objek. Boleh komen aja nanti kita akan bikinkan videonya untuk memberikan penjelasan lebih detail lagi mengenai materi yang teman-teman masih belum paham. Gitu ya. Terima kasih.